Ya, dalam segmen pertanyaan publik ini, seluruh pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan dari salah seorang warga kota Banjarbaru yang dapat dijawab dalam waktu 120 detik. Untuk itu, silahkan simak tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Rohadatunisa. Saya salah satu pemilih muda yang nantinya akan menyalurkan hak suara saya di pemilihan serentak tanggal 9 Desember mendatang. Nah, seluruh calon wali kota dan wakil wali kota sudah banyak sekali memaparkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan jika nanti mereka terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Namun, saya tertarik untuk menanyakan hal sebaliknya, yaitu hal apa saja yang akan Bapak sekalian berikan kepada masyarakat Kota Banjarbaru apabila Bapak sekalian tidak berhasil atau tidak terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak pertanyaan dari salah seorang warga Kota Banjarbaru. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3. Kepada Bapak Martinus dan Bapak Darmawan Jaya, dipersilakan. Terima kasih. Untuk pengembangan pariwisata kita galakan nantinya di daerah Auru City. Nah, untuk pengembangan industri kita buatkan klaster. Untuk pengembangan perdagangan nanti kita buatkan klaster. Kalau tidak terpilih, apa yang saya janjikan akan mewakafkan tanah untuk rumah tapis sebesar 2 hektar tetap saya sumbangkan. Terima kasih. Silakan Pak Jaya. Ya, tentu ini sangat menarik sekali. Biasanya kita ditanyakan apa yang kita lakukan ketika kita terpilih. Nah, ini ketika tidak terpilih. Jadi kami basicnya sama dengan Pak Haji Martinus, beliau sudah mengembangkan pariwisata di kawasan Aero City di Kelurahan Samsudinur. Tentu beliau akan mengembangkan lagi. Ada waterpark beliau, The Breeze Waterpark. Kemudian kami juga latar belakang kami pengusaha. Kami ketua HIPMI, kami aktivis sosial kemanusiaan, kami ketua alumni ESQ Kalimantan Selatan. Tentu kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan kami juga alhamdulillah baru selesai menyelesaikan pembangunan masjid kami di kota santri, namanya Masjid Iqra. Ya, kalau memang takdir Allah tidak terpilih, maka kami akan berkegiatan keagamaan, dakwah lewat masjid yang kami bangun itu, kemudian juga membangun perekonomian umat, kemudian mengembangkan ekonomi syariah, dan kemudian warung amal ya, warung amal. Ketika orang belanja di sana beli 3, yang diambil mungkin cukup, hanya 2. Bapak, waktunya sudah habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 kepada Bapak Aditya dan Bapak Wartono, dipersilakan. Terima kasih. Tentu di dalam maju pilkada ini pasti semua ketiga calon akan berhitung dan semuanya siap menang. Tentunya juga harus siap kalah. Kami sudah sepakat dengan calon wali kota Pak Aditya bahwa pilkada ini adalah merupakan kontestan, artinya tidak mungkin ketiganya jadi wali kota semuanya. Dan itu juga sudah kami siapkan, dan kami sudah komitmen dengan Pak Aditya. Kita di dunianya ini Pak Aditya, mari kita berusaha, berdoa, berikhtiar. Yang akan menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini yang harus menjadi landasan kita ikhlas menerima apa yang diamanahkan oleh masyarakat tanggal 9 nanti, dan kami tidak ada beban dan tidak ada persoalan, enjoy aja. Silahkan tambahkan Mbak Ditya. Selain itu kami juga tetap berkomitmen begitu. Kami berkomitmen untuk tetap berkontribusi untuk tetap membangun Banjarbaru. Walaupun misalnya kalah
Kami tetap akan memberikan masukan, kami tetap akan memperjuangkan untuk Banjarbaru yang lebih maju, lebih agamis dan sejahtera. Karena kami memang dilahirkan sebagai politisi begitu. Kami akan berjuang demi kemaslahatan umat masyarakat yang ada di kota Banjarbaru. Dan insya Allah kami akan mewujudkan Banjarbaru yang maju, agamis dan sejahtera apabila kami terpilih pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Terima kasih. Baik, terakhir untuk pasangan nomor urut 1 kepada Bapak Gusti Iskandar dan Bapak Iwansyah, dipersilakan. Terima kasih. Saya tidak berandai-andai, ya kan. Tapi semua ini tentu terus terang saja, dalam sebuah kontestasi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ketika kita menghadapi sebuah kemenangan, tentu kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika juga kita menghadapi satu kekalahan, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah yang menjadi takdir kita. Oleh karena itu, saya sebagai insan yang hari ini sudah mendedikasikan sebagian dari hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, tentu kita akan terus lakukan itu. Karena selama ini saya sudah juga melakukan sebuah kegiatan-kegiatan sosial, namun saya tidak pernah kegiatan-kegiatan sosial ini dieksploitisir, karena itu adalah pribadi saya, bagaimana saya bisa mendedikasikan melakukan sebuah kegiatan untuk kemaslahatan masyarakat di Banjarbaru. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau besok hanya satu tempat rumah tapis tanah yang dilanda senulit, saya akan sumbangkan di 5 kecamatan seluruh wilayah Banjarbaru. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Iskandar. Saya berasal dari politisi. Saya akan kembali menjadi politisi untuk bisa berjuang lewat politik untuk kesejahteraan masyarakat Banjarbaru. Saya akan terus bekerja untuk masyarakat Banjarbaru, dan saya akan terus bersama sahabat saya Gusti Iskandar bekerja di bidang sosial yang selama ini kita lakukan bersama-sama tanpa eksploitasi, dan insya Allah kita akan terus memperjuangkan, terus akan mempertahankan bagaimana program kita yang walaupun kita kalah akan terus berlanjut melalui politik. Ya, terima kasih kepada seluruh pasangan calon yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari salah seorang warga kota Banjarbaru tadi, yang sekaligus menjadi akhir segmen debat inspiratif kita malam ini. Namun tentu saja debat malam ini masih belum berakhir, karena masih ada segmen pernyataan penutup dari setiap pasangan calon. Karenanya kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Anda warga kota Banjarbaru, tetap bersama kami.